Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mudari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita ta'zimi, sama-sama kita muliakan guru kita, Murabbi ruhina, Syeduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatil Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para alim, para ulama, para asatidz, para mubalik, bil khusus kepada seluruh para pengurus Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan pelbuknya untuk terus istiqomah dalam menjaga ilmunya Allah, menjaga agamanya Allah. Dan mudah-mudahan yang kami hormati juga seluruh para ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir. Alhamdulillah, walaupun hujan, siangnya panas luar biasa, malamnya hujan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita malam hari ini, memberikan kekuatan kepada kita. Insyaallah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini dengan wasilah Ustaz Rahman yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim. Dan insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita malam hari ini tercatat sebagai amal soleh kita yang menjadikan terbukanya pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini ngaji apa nih kita? Insyaallah mau memaknai manakib, kayaknya manakibnya luar biasa tadi. Insyaallah begitu luar biasanya karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada Tuan Syekh, sehingga tahun, bulan, minggu semua begitu datang muncul memberikan hormat kepada Tuan Syekh. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Tuan Syekh sudah memberikan cirinya, tandanya, yaitu Tuan Syekh tenggelam dalam lautan ilmunya Allah. Tuan Syekh tenggelam, pandangan batinnya ada selalu di dalam Lauhil Mahfuz, selalu ingat kepada Allah, tidak memandang yang lain, tapi hanya memandang kepada Allah saja. Kita pun diajarkan oleh beliau melalui ketersambungan silsilah
yang sampai kepada guru kita Syekh Abdullah Mubarak, yang sampai kepada guru kita Syekh Ahmad Sohibullah Fatihul Arifin, yang kemudian sampailah kepada kita. Ilmu yang tersambung silsilah sampai kepada guru-guru, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ilmu yang akan menyambungkan rohani kita supaya kita bisa tenggelam ke dalam ilmu itu, kita dekat dengan Allah tanpa ada penghalang antara kita dan Allah. Jadi betul-betul dekat kepada Allah. Nah, ketika sudah dekat kepada Allah itulah di situ kita akan dihormati oleh seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya, seperti halnya Tuan Syekh tadi yang setiap tahun, bulan, minggu semuanya puluk salam memberi hormat kepada Tuan Syekh. Ini Masya Allah, ilmunya sudah diberikan, sudah disambungkan. Bahkan Pangersa Abah, beliau mengatakan bahwasanya murid Pangersa Abah itu teh murid Tuan Syekh. Kita yang bermurid kepada guru kita Abah Anom, selama kita masih menjaga ketersambungan rohani kita, ketersambungan bimbingan kita dengan Pangersa Abah, maka kita masih diaku sebagai murid beliau. Kalau kita masih diaku menjadi murid beliau, beliau akan menyerahkan kita kepada Tuan Syekh, karena murid Pangersa Abah adalah murid Tuan Syekh. Kalau kita menjadi murid Tuan Syekh, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena Tuan Syekh tadi, saya tidak akan bergeser sedikit pun dari pintu neraka, pintu jahanam, memastikan bahwasanya semua murid-murid Tuan Syekh itu sudah masuk ke dalam surganya Allah. Karena Tuan Syekh berpegang kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Jadi manakib di mana Tuan Syekh berjaga di depan pintu neraka itu bukan mengada-ada, tapi itu adalah hadis sahih yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan, catatannya khalisan mukhlisan, tulus dan ikhlas, pasti masuk surga. Karena kalau dalam ilmu alat itu fiilnya itu fiil madi. Fiil madi itu fiil yang sudah kelewat, jadi tidak bisa dirubah. Berarti bermakna pasti. Jadi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Hanya saja ada kalanya yang begitu nanti dibangkitkan atau begitu meninggal langsung ditunjukkan, dia langsung masuk surga, tidak melalui hisab dan sebagainya. Ada kalanya yang dosanya banyak harus dibersihkan dulu baru masuk surga. Nah, jadi bukan berarti pasti langsung masuk surga. Tergantung kita juga.
Tapi janjinya adalah barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas pasti masuk surga. Ini janji yang tidak akan pernah diingkari. Karena janji Allah itu benar-benar janji yang sejati. Tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah termasuk orang yang sedang belajar mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian tadi di dalam manaqib Tuan Syekh juga mengatakan bahwasanya nanti Tuan Syekh akan menagih janji kepada malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya murid-murid Tuan Syekh tidak akan diberi ketakutan dan gemetar di dalam alam kuburnya. Ini pun ada hadisnya. Ini pun adalah janji yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah ketakutan di dalam kuburnya dan di padang mahsyar nanti. Pak, Bu, kira-kira nanti ya, di alam kubur itu takut enggak? Takut enggak kira-kira? Jangankan di alam kubur, wong kita di rumah sendirian, ini lagi musim mati lampu, di rumah sendirian malam-malam mati lampu, udah pikirannya nggak tenang, takut. Padahal cuma sebentar. Ini di alam kubur kita tidak tahu sampai kapan. Dengan tempat yang sempit, yang hanya kita saja yang ada di situ, yang gelap gulita, masya Allah. Jangankan kita, sahabat pun ketika ditunjukkan bagaimana dahsyatnya alam kubur, ketakutan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya nanti di padang mahsyar dan di alam kubur bagi ahli la ilaha illallah itu tidak akan ada ketakutan. Tapi syaratnya harus ahlinya la ilaha illallah. Kalau ahli berarti tahu ilmunya, bisa mengamalkan dan paham maksudnya. Makanya kita belajar untuk menjadi ahli la ilaha illallah. Maka perlu dibimbing, perlu ada yang mengajarkan kepada kita supaya nggak tersesat. Kalau tidak ada yang bimbing, kita tidak tahu, padahal itu salah. Karena kita tidak tahu salah, akhirnya kita lakukan. Atau yang sebenarnya itu benar, tapi karena kita ragu-ragu, benar apa enggak, ya akhirnya kita tinggalkan. Tapi kalau dengan bimbingan seorang guru yang walia mursyidan yang membimbing kita dengan kalimah talqin zikir, kita selalu ada di dalam bimbingannya. Maka tadi di dalam manqobah Tuan Syekh terbang melayang-layang di atas ribuan murid-muridnya, dan tangan Tuan Syekh selalu ada di atas kepala murid-muridnya. Artinya orang-orang yang sedang belajar berzikir, orang-orang yang mengamalkan talqin zikir, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah di dalam bimbingan guru mursyid, itu selalu ada dalam bimbingan guru mursyidnya. Jadi selalu tangan guru kita itu selalu mengawasi kita. Kalau kita berbuat buruk,
maka guru kita yang akan menutupinya. Kalau aurat kita tersingkap, guru yang akan menutupinya. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kok memperlihatkan, membuka mata batin kita, basyirah kita, sehingga kita bisa melihat dosa-dosa kita masing-masing, saya yakin saya tidak akan duduk di sini. Saking terlihatnya, saking banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, sehingga seandainya kita dibukakan bisa melihat dosa-dosa, maka Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Allah menutupi dosa-dosa kita, keburukan kita, sehingga orang lain tidak tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Seandainya kita berbuat dosa pun, guru kita yang akan menutupinya. Seandainya muridnya berbuat buruk, maka gurunya yang bagus. Inilah mulianya seorang guru yang selalu membimbing murid-muridnya, yang menjadi tameng, pasang badan bagi murid-muridnya ketika murid-muridnya nanti akan disiksa di dalam api neraka. Maka bersyukur kita yang menjadi murid-murid Pangsaabah, karena dengan kita menjadi murid beliau, kita tersambung ruhani sampai kepada Tuhan Syekh, sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Syekh tadi, apa yang diajarkan oleh guru kita, tidak lain yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW, itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dengan apa? Dengan kita belajar, melatih diri kita untuk terus mengamalkan kalimah zikir la ilaha illallah. Inilah kalimah yang disebut dengan kalimah nafi dan isbat. Nafi itu menghilangkan. Apa yang kita hilangkan? Ilah-ilah, Tuhan. Tuhan itu kita hilangkan. Tuhan kan banyak, Pak. Makanya kita tidak boleh zikirnya Tuhan nggak boleh. Makanya kalau kita nggak ditalkin, kita zikirnya Tuhan. Lama-lama jadi hantu. Tapi kalau kita mendapatkan talqin zikir, kita dikenalkan kepada asma Tuhan kita yang satu, yang esa, barulah itu yang kita amalkan, yang kita ingat, yang kita sebut di dalam qalbu kita. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, guru kita menyebutkan i'lam anna tariqati syaikhina tariqatu dzikri faqat laisa ghairu. Ketahuilah bahwasanya thariqah guru kita itu hanya thariqah dzikir saja, tidak ada yang lain. Beliau menegaskan, faida amartuka ghairu fadrib sofahan wa tabi dzikrullah. Dan seandainya aku, kata Pangsaabah, mengajarkan kepada kalian, memerintahkan kepada kalian untuk melakukan yang lain selain zikir, maka ingatkan. Masya Allah, saking pentingnya zikir tadi, Pangsaabah mengingatkan, kalau aku mengajarkan kepada kalian selain daripada zikir, maka ingatkan aku, kata Pangsaabah. Padahal Pangsaabah mursyid yang kamil mukamil, beliau masih minta diingatkan seandainya mengajarkan selain daripada zikir. Ini dahsyatnya zikir. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, "Lau jaa qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu dzalik." Seandainya datang seseorang
yang membawa dosa yang beratnya sama dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian datang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian datang meminta talqin zikir, kemudian diajarkan kalimah talqin zikir, kemudian ditalqin dan mengamalkan kalimah la ilaha illallah, maka la ghafarallahu dzalika, maka sesungguhnya benar-benar Allah ampuni dosanya yang tadi sebesar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Maka ini amaliyah kita, ini amaliyah yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita amankan, terus kita amalkan, jangan sampai terlepas. Kalau sudah terlepas, ini kerugian yang sangat-sangat besar bagi kita, karena nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat ingat kepada Allah. Jadi nikmat zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Terus bagaimana supaya zikir kalimah la ilaha illallah tadi memberikan manfaat? Dalam kitab Miftahus Sudur kan disebutkan bahwasanya kalimah la ilaha illallah yaitu kalimah nafi isbat, kalimah yang lebih paling utama asarnya, manfaatnya, bekasnya, labetnya kalau bahasa Jawa. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita di antara kalimah-kalimah zikir itu adalah kalimah zikir la ilaha illallah. Maka cara mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu pun tidak boleh sembarangan. Syarat di dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah pun harus kita penuhi. Syaratnya ada 4. Insya Allah yang satu sudah kita lewati. Jadi pertama syarat berzikir itu harus biirsyadil mursyid, harus dengan bimbingan dari guru mursyid. Melalui apa? Melalui talqin zikir. Nah, kenapa talqin zikir menjadi penting? Ini seperti ini kurang lebih. Ini apa? Tisu kosong, tidak ada polos, tidak ada apa-apanya. Saya pakai buat ngelap keringat, boleh ya? Setelah itu saya buang tempat sampah toilet, boleh? Boleh. Kemudian ini tisu, saya tulis nama orang yang tercinta, tulis namanya, Bapak Ibu tulis namanya semuanya, nama orang tercinta. Atau tulis yang paling disayangi, misalnya punya sawah, nah sawahnya paling sayangi, tulis saya pakai ngelap, boleh? Saya buang tempat sampah, boleh? Terus ini saya gambari rumah yang bagus, saya gambar mobil yang bagus, saya pakai ngelap, tidak masalah. Saya buang, silahkan. Tapi ketika ini saya tulis kalimah la ilaha illallah, saya pakai ngelap, kualat nanti. Saya buang ke tempat sampah, apa lagi? Tisu yang kosong, ketika dituliskan di sini asma Allah la ilaha illallah, yang tadi sama-sama tisunya kita pakai buat ngelap, silahkan dibuang. Tapi ketika tertulis kalimah la ilaha illallah di dalam tisu ini menjadi bernilai, menjadi lebih mulia, tidak boleh sembarangan. Maka pentingnya diri kita untuk mendapatkan talqin zikir supaya apa? Supaya di dalam diri kita tertulis kalimah la ilaha illallah. Makanya kalau kita talqin zikir, itu guru kita mengajarkan bagaimana
cara mengucapkan kalimat zikirnya, ya kan? Mulai dari bawah ditarik sampai ke atas, la ilaha illallah, melewati 7 latifah sebagaimana ditalkin. Itu sama halnya guru kita menulis di dalam diri kita kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan kolam, dengan pena. Tapi tulisan itu baru seperti anak SD yang diajar untuk menulis huruf. Ada yang suka bawa anak kecil kalau malam minggu ke alun-alun, ada tukang mewarnai, ada tulisan, nah, kan tulisannya sudah ada tapi belum kelihatan, masih lamat-lamat. Apa lamat-lamatnya? Masih tipis gitu, bayang-bayang gitu. Nah, ketika guru kita mengajarkan, mentalkin kita, itu menuliskan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Maka ketika kita mendapatkan talqin zikir, kita seperti halnya dilahirkan kembali, seperti bayi yang baru lahir. Makanya di dalam kitab Sirrul Asrar, orang yang mendapatkan talqin zikir kalimat la ilaha illallah dari guru mursyid itu akan terlahir kembali menjadi bayi yang dinamakan Tiflul Ma'ani. Gugur dosa-dosanya dan menjadi hidup kembali ruhaninya, yang tadinya mati menjadi hidup. Di dalam dadanya yang jismaninya tadi kosong, tidak ada asma Allah, sudah tertulis asma Allah la ilaha illallah. Tapi masih samar-samar. Tugas kita itu mengamalkan. Mengamalkan itu sama halnya anak kecil tadi yang diajak mewarnai, dia tinggal mengikuti garis yang sudah ada. Makanya kita setelah mendapatkan talqin zikir, sudah amalkan yang sesuai diajarkan. Tidak usah dirubah-rubah, amalkan saja. Begitu kita ditalqin, disuruh menarik kalimat zikirnya dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun, melewati 3 latifah. La ilaha illallah. 3 kali sudah kita lakukan. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ikuti saja, tidak usah dirubah-rubah, tidak usah dimodif-modif. Karena kalau dirubah-rubah sama halnya dengan tadi, kita sudah diberikan tuntunannya untuk menulis, kita rubah, yang tadinya harusnya huruf C bisa jadi huruf O. Yang tadinya kita harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang itu akan membakar hijab-hijab dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Karena kita rubah huruf C jadi huruf O tadi, maknanya berubah beda, maka tidak lagi menjadi pembakar hijab, justru akan mempertebal hijab kita. Jadi murid ketika sudah diajarkan oleh gurunya, cukup ikuti saja apa yang diajarkan oleh gurunya. Tidak usah dimodif, tidak usah ditambahi, karena itu akan menjadi hijab, itu yang akan menutup keterbukaan kita kepada Allah. Nah, ini syarat yang pertama, untuk berzikir harus dengan biirsyadil mursyid. Kemudian yang kedua, syaratnya biwudu intamin, dengan wudu yang sempurna. Nah, ini hati-hati, mohon maaf, jangan mentang-mentang sudah belajar thoriqoh tidak mau belajar ilmu fikih. Karena biwudu intamin, wudu yang sempurna itu tidak akan ada di dalam ilmu thoriqoh. Di dalam ilmu thoriqoh
Bagaimana cara membasuh muka, bagaimana ukuran muka, mana yang disebut muka, kemudian maksud ba'dur roksi, mana sebagian daripada kepala, itu tidak ada dijelaskan di dalam ilmu tasawuf, adanya di dalam ilmu fikih. Ini menjadi syarat. Kalau itu tidak terpenuhi, sebanyak apapun zikirnya itu tidak akan bernilai. Sampean sholat tapi nggak usah wudhu, sholatnya 1000 rakaat, kira-kira sholat itu terbilang sholat apa enggak? Sampai habis mohon maaf kencing tapi nggak cebok, habis itu sholat sah? Bahkan sebagian besar ahli neraka itu bukan karena tidak beramal soleh, tapi sebagian besar penduduk neraka itu karena tidak bisa menjaga air kencing, artinya tidak suci. Maka pentingnya tadi biwudu intamin, yaitu harus belajar ilmu fikih, karena syarat untuk kita bisa tahu kesempurnaan wudhu itu ada di dalam ilmu fikih. Airnya harus air yang air 7, ada air mutlak, ada air laut, air sumur, air danau, ya kan? Atau air yang mengalir, air mata air. Ada. Tidak boleh menggunakan air yang dipanaskan. Itu ada di dalam ilmu fikih. Jadi penting bagi kita untuk belajar ilmu fikih supaya apa? Syaratnya zikir adalah biwudu intamin. Artinya ini kita harus belajar ilmu fikihnya. Kemudian yang berikutnya syarat zikir adalah bisautin qawiyin wa bidurbin syadidin. Harus dengan suara yang kuat dan pukulan yang keras. Suara yang kuat, jangan suara yang keras. Suara yang kuat artinya belum tentu keras, pelan-pelan tapi kuat. Kuat apanya? Kuat hentakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya pelan tapi hentakannya kuat. Jadi cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini suaranya keras tapi tidak bisautin qawiyin. Maka kita berzikir tidak harus keras suaranya, tapi kerasnya itu keras ke dalam, pukulkan ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Kalau kita hanya sekedar keras suaranya, capeknya iya, manfaatnya kurang. Qalilul jadwa, tidak akan mempercepat kita untuk sampai kepada Allah. Makanya kalau yang sudah berzikir lama, ya jangan salahkan zikirnya. Udah zikir lama tapi kok begini-begini, hati-hati. Jangan salahkan zikirnya. Barangkali kita caranya berzikir, syaratnya berzikir belum terpenuhi. Pentingnya kita belajar. Juga harus dengan pukulan yang keras. Karena apa? Karena hati kita itu ibarat seperti batu. Kalau tidak dipukul dengan keras tidak akan pecah. Ada yang suka batu akik. Batu akik itu kan awalnya batu keras, begitu dipotong-potong nggak langsung mengkilat, tapi harus dipoles dulu dengan keras, diadu sama gereda lama. Jadi kerasnya hati kita harus diluluhkan dengan apa? Dengan pukulan kalimah la ilaha illallah, ucapkan ke dalam kalbu kita. Seandainya tadi kita pada saat ditalkin zikir itu seperti dituliskan di dalam diri kita kalimah la ilaha illallah dengan tulisan yang masih samar-samar, berikutnya tugas kita adalah mengamalkan dengan menebalkan tulisan yang ada di dalam diri kita kalimah la ilaha illallah itu. Dengan apa caranya? Dengan dipaku nih la ilaha illallah. Pukulannya keras, itu seperti kita memukulkan paku ke tembok. Kalau pukulannya pelan, pakunya tidak akan masuk.
Makanya illallah. Jadi nanti kalimat la ilaha illallahnya ini akan kelihatan terang dengan apa? Dengan pukulan-pukulan tadi. Paku yang menjadi tulisan di dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita. Maka ketika kita bisa menghidupkan, menyambungkan seluruh kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita, maka satu kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu akan menggugurkan 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Jadi kalau kita banyak berdosa, yang dosa-dosa besar itu ada 4.000, dengan satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa itu akan Allah gugurkan. Insyaallah. Jadi inilah bersyukurnya kita menjadi murid Pangarsa Abah, yang murid Pangarsa Abah adalah murid Tuan Syekh, dan murid Tuan Syekh adalah ahli-ahli surga. Insyaallah yang hadir malam hari ini semuanya adalah ahli-ahli surga. Allahumma amin. Tapi ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita amalkan, banyak yang ingin menjatuhkan, banyak yang ingin supaya kita tidak lagi mengamalkan, banyak sekali godaan-godaannya. Maka ketika kita sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini, godaannya luar biasa, banyak sekali. Kadang datang malas, kadang datang horeamnya, atau tetap rajin, tapi syaitannya selalu membisikkan dalam telinga kita. Ketika datang malas, amaliyah, jadwal amaliyah, hujan, panas, saya banyak kesibukan, akhirnya nggak datang. Ketika kita lawan itu bisa kita tetap datang, ternyata syaitan-syaitan itu tidak mau berhenti, dibisikkan, kamu nih rajin datang terus. Akhirnya merasa paling hebat, merasa paling banyak zikirnya. Terus kata mantam tiap hari, udah kata mantam nih bagus kamu nih supaya hajat-hajatnya dikabul. Nah akhirnya apa? Tujuan kata mantamnya hanya untuk kabul hajat. Ini godaan-godaan yang semua ini harus kita lawan. Kalau tidak kita lawan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, satu, sambungkan ruhani kita dengan guru. Perbanyak robitoh kepada guru. Perbanyak berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain supaya bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Kemudian usahakan sering-sering silaturahim ke Pangarsa Abah, ziarah ke Pangarsa Abah. Seandainya bisa setiap bulan, alhamdulillah. Tidak bisa setiap bulan, 2 bulan sekali pun boleh. Tidak bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pun tidak apa-apa. Tidak bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali pun diperbolehkan. Andai kata tidak bisa, setahun sekali pun diizinkan. Yang penting ada ketersambungan. Kalau kita sudah tidak ada ketersambungan, keterkaitan, sudah tidak mengamalkan lagi, sudah tidak datang lagi ke Suryalaya, ini termasuk orang-orang yang rugi. Karena barokah, karomah, bimbingan dari guru mursyid itu sudah tidak akan sampai kepada kita lagi. Maka usahakan tetap tersambung. Dan Suryalaya sekarang Masya Allah, bukan hanya Suryalaya, apapun sekarang ini Masya Allah, lagu-lagu pun sekarang sudah tidak ada yang original, semuanya udah AI semuanya. Nah ini saya ingin cerita sedikit. Tadi siang saya diajak sama Mas Aris ke bengkel, lihat bengkel
apa namanya ya, yang body repair itu, Pak. Ada mobil kecelakaan ditaruh di situ, nanti dibenerin, diganti gitu. Nah, jadi saya lihat ke sana, kemudian diajari ngitung, ini kira-kira habis berapa gitu. Wah, saya lihat-lihat di HP itu, ternyata Masya Allah ada yang harganya 7 juta. Wah, ini mahal bener kata saya gitu. Begitu saya ke tukang bengkelnya di sana, Pak ini gimana, ini berapa? Ternyata yang tadi saya bilang 3 juta itu mahal, ternyata aslinya lebih mahal lagi. Aslinya ternyata 17 juta. Masya Allah. Sampai saya nanya, kok barangnya sama, bentuknya sama, fungsinya sama, tapi kenapa yang ini 3 juta, yang ini 17? Kata tukang bengkelnya, memang barangnya sama, wujudnya sama, kelihatan sama, tapi yang ini original, ini lebih mahal. Yang ini KW tiruannya, sama serupa. Saya tidak bisa bedakan, karena dari bentuknya sama. Tapi karena dia tukang bengkelnya sudah ahlinya, wah, dia menyebutkan ini bentuknya sama, tapi kadang di sini tuh nggak ada listnya, di sini ada ininya, di sini ada sini. Oh, ternyata memang yang orisinil itu tetap lebih berharga. Nah, kita pun yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang kita dapatkan dari Pangar Saabah, dari Suryalaya, jaga orisinalitasnya. Karena yang orisinal lebih berharga, lebih utama. Walaupun yang lainnya sama, fungsinya sama, amaliyahnya sama, yang dizikirkan sama, waktunya sama, tata caranya sama, tapi kalau tidak original, harganya lebih murah. Tapi yang original, harganya tetap lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan mohon doanya kami malam ini langsung melanjutkan perjalanan, insya Allah mau ada safari dakwah ke Cirebon, Purbalingga, Bumen, Jogja, kemudian sampai ke Cilacap. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami dimudahkan dan diselamatkan sampai tujuan dan kembali lagi ke tempat kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.